Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya melanjutkan bahasan cukup banyak. Dan pada kali ini yang akan saya bahas adalah teorema faktor. Ya. Apa itu teorema faktor? Pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas teorema sisa. Kemudian pada saat ini pada pertemuan sebelumnya saya bahas teorema sisa. Kemudian pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Ya, simak penjelasan saya berikut. Ya, ini yang saya bahas bagian F itu adalah teorema faktor. Nah, sebelum saya membahas teorema faktor, saya mengingatkan pelajaran di SD ya tentang faktor suatu bilangan. Ya, jadi misalkan saya mempunyai kalimat seperti ini. Kalau ada kalimat 5 adalah faktor dari 25 misalkan. Jadi misalkan saya punya pernyataan ini, punya pernyataan 5 adalah faktor dari 25. Nah, pernyataan ini akan analog dengan atau senilai dengan 25 habis dibagi 5. Jadi kalau ada pernyataan 5 adalah faktor dari 25, ini analog dengan 25 itu habis dibagi 5. Begitu. Atau kalau ada pernyataan seperti ini, 60 habis dibagi 6 misalkan. Nah, pernyataan ini akan analog dengan, jadi 60 habis dibagi 6 ini akan analog dengan 6 adalah faktor dari 60. Nah, jadi pernyataan yang senilai. Jadi yang saya tulis hijau yang pertama ini dengan yang saya tulis merah ini ada pernyataan yang analog. Begitu juga yang kedua, pernyataan yang saya tulis hijau yang kedua ini analog dengan pernyataan yang saya tulis merah ini. Nah, itu penting. Dan perlu diketahui apa seatnya 5A. 5 adalah faktor dari 25. 5 adalah faktor dari 25, itu artinya 25 itu habis dibagi 5. 25 habis dibagi 5 itu artinya apa? 25 itu kalau dibagi 5 sisanya 0. Jadi kalau 25 habis dibagi 5 artinya apa? 25 itu habis dibagi 5 itu artinya kalau 25 dibagi 5 itu sisanya 0. Menghasilkan sisa nilainya adalah 0. Kalau 60 habis dibagi 6 itu apa artinya? Atau 6 adalah faktor dari 60 itu apa artinya? Artinya itu kalau 60 itu dibagi 6 sisanya 0 karena habis dibagi. Kalau 60 habis dibagi 6 artinya 60 itu kalau dibagi 6 sisanya 0 atau tidak bersisa. Jadi kalau 60 habis dibagi 6
60 dibagi 6 itu tidak bersisa, atau dengan kata lain sisanya adalah 0. Nah, hal ini penting. Jadi hal ini penting. Ini juga digunakan untuk mendasari pembahasan teorema faktor. Ya, teorema faktor. Ya. Nah, sekarang saya ingin membuktikan teorema faktor. Ya. Jadi kalau ada kalimat seperti itu, kalimat yang kedua seperti nampak di layar itu, ya, itu pernyataannya teorema faktor. Nah, itu kalimatnya sebetulnya begini. Jika X min A faktor dari fx, nah, maka fa sama dengan 0. Isunya teorema faktor itu seperti ini. Nah, ini teorema faktor. Nah, pernyataan ini analog dengan, jadi pernyataan ini itu analog dengan jika fx habis dibagi x min A, maka fa-nya sama dengan 0. Jadi pernyataan ini analog dengan pernyataan yang bawah. Ya seperti ini. 5 adalah faktor dari 25. Nah, ini pernyataan ini analog dengan 25 habis dibagi 5. Analog. Ya. 60 habis dibagi 6, ini analog. 6 adalah faktor dari 60. Nah, sama halnya dengan ini. Jika X min A faktor dari Fx, maka Fa itu sama dengan 0. Nah, pernyataan ini bisa dibalik. Jika Fx habis dibagi X min A, pernyataan X min A faktor dari Fx itu kan bisa ditulis analog dengan Fx habis dibagi X min A. Nah, sehingga kalau pernyataan jika X min A faktor dari Fx, maka Fa sama dengan 0, itu analog dengan jika Fx habis dibagi min XA, maka FA sama dengan 0. Nah, pernyataan ini nih, yang saya kotai ini, ini kan analog dengan yang saya kotai ini. Jadi kalau X min A faktor dari Fx, maka Fx habis dibagi X min A. Ya seperti sama halnya dengan tadi. 5 adalah faktor dari 25, maka analog dengan 25 habis dibagi 5. 60 habis dibagi 6, maka analog dengan 6 adalah faktor dari 60. Sama kan? Nah, jadi inilah sebetulnya bunyi dari teorema faktor. Nah, saya ingin membuktikan kalau X min A itu faktor daripada Fx, maka Fa-nya sama dengan 0. Nah, ingin saya buktikan itu. Nah, begini. Yang ketiga. Membuktikannya menggunakan pernyataan yang pertama. Yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Itu menggunakan itu. Jadi yang dibagi sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Ya. Dalam pernyataan ini, yang dibagi itu adalah Fx. Kenapa? Kalau X min A faktor dari Fx, maka Fx habis dibagi X min A. Berarti Fx-nya itu sebagai yang dibagi.
maka ini adalah fx, gitu kan. Sama dengan pembagi. Nah, kalau x min a itu faktor daripada fx, itu kan analog dengan fx habis dibagi x min a. Berarti pembaginya adalah x min a. Nah, pembaginya adalah x min a. Ya, begitu. Dikalikan hasil bagi, karena x min a faktor daripada fx itu analog dengan fx habis dibagi x min a. Berarti kalau fx dibagi x min a itu pasti sisanya sama dengan 0. Tuh berpikirnya. Tadi sisanya sama dengan 0. Nah, sehingga fx-nya itu sama dengan x min a dikalikan hasil bagi saja. Karena menambahkan itu tidak akan menambah nilai, gitu kan. Nah, ini berlaku untuk sembarang x. Ini berlaku untuk sembarang x, gitu ya. Tetapi pilihlah x yang istimewa, termasuk berlaku untuk x sama dengan a. Jadi ini berlaku untuk sembarang x. Termasuk untuk x sama dengan a. Kalau ini x-nya saya ganti a. Nah, berlaku untuk x sama dengan a. Maka ini juga saya ganti a. Nah, berarti a dikurangi apa? A 0. 0 dikalikan siapapun 0. Nah, ternyata f-nya sama dengan 0. Berarti terbukti jika x min a faktor daripada x, maka f-nya sama dengan 0. Nah, f-nya sama dengan 0. Nah, inilah bukti dari teorema faktor yang tertulis seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya kembangkan teorema faktor itu. Nah, ini saya singkirkan. Saya singkirkan dulu. Saya kembangkan sekarang. Pengembangannya seperti apa? Jadi gini. Jadi misalkan ada pernyataan seperti ini. Ada pernyataan seperti ini. Fx habis dibagi, misalkan x min x plus a. Misalkan. Kalau fx habis dibagi x plus a, maka nanti f min a-nya sama dengan 0. Kenapa? Tadi teorema faktor kan bilang. Pengembangannya ini. Jadi kalau x min a itu faktor daripada fx, maka f-nya 0. Nah, x min a faktor daripada fx tadi kan analog dengan fx habis dibagi x min a. Jadi kalau fx habis dibagi x min a, maka f-nya 0. Sama kejadiannya itu. Nah, satu di bawahnya. Kalau ini fx habis dibagi x plus a, berarti f min a-nya sama dengan 0. Kalau fx habis dibagi x min a, f-nya 0. Kalau ini min a, ini fa sama dengan 0. Kalau ini fx-nya habis dibagi x plus a, ini plus a, maka f min a-nya sama dengan 0. Jadi pengembangan dari teorema yang barusan saya jelaskan. Nah, itu. Pengembangan berikutnya, kata-kata ini fx habis dibagi x plus a itu, kata-kata ini itu analog dengan x plus a faktor dari fx. Sama, kalau fx habis dibagi x plus a, maka f min a-nya sama dengan 0. Kalau x plus a faktor daripada fx, maka ya f min a-nya sama dengan 0, karena pernyataan yang atas itu sama dengan yang bawah. Ini pernyataan yang analog.
Berikutnya, kalau saya punya PX habis dibagi 2A plus B. Sorry, ada salah. AX plus B maksud saya. Nah, ini AX plus B. PX habis dibagi AX plus B, maka ini itu nanti P min B per A sama dengan 0. Jadi kalau ini X plus A, ini jadi F min A. Nah, kalau ini itu AX plus B, maka yang 0 nanti adalah P min B per A sama dengan 0. Jadi itu masih saya tadi. Nah, pernyataan ini kan analog dengan AX plus B faktor dari PX. Berarti ya P min B per A itu sama dengan 0. Nah, ini pengembangan, ini dua ini analog. Ini pengembangan dari teorema teorema faktor maksud saya. Ini adalah pengembangan dari teorema faktor. Ya. Nah, agar lebih jelasnya, seperti apa sih persoalan-persoalan teorema faktor? Ya, maka akan saya berikan contoh ini. Ini soal UNAS tahun 2000 matematika IPA. Ya, ini saya singkirkan dulu. Ya. Nah, itu suku banyak PX sama dengan 3x pangkat 3 min 4x kuadrat min 6x plus K habis dibagi x min 2. Nah, maka ini soal nomor 1 ini, kita akan mendapatkan P2 sama dengan 0. Kenapa? Perhatikan. Fx habis dibagi X plus A. Fx habis dibagi X plus A. Maka F min A-nya sama dengan 0. Berarti kalau itu Px habis dibagi X min 2, berarti P2-nya sama dengan 0. Nah, itu kan. Nah, P2-nya sama. Itu pernyataan itu kita akan boleh ini yang pertama. Ya. Kemudian ingat yang kedua. Apa sih P2 itu? Apa sih P2 itu? Nah, itu kan. Apa P2 itu? P2 itu adalah nilai suku banyak PX untuk X sama dengan 2. Jadi P2 itu artinya apa? P2 itu artinya nilai suku banyak PX untuk X sama dengan 2. Untuk menentukan P2, nilai suku banyak PX untuk X sama dengan 2, itu bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan Bagan-Horner. Oke lah. Saya akan memilih menggunakan saya akan memilih dengan menggunakan cara substitusi. Apa sih substitusi itu? Berarti semua X-nya diganti 2. Berarti nanti P2-nya itu berarti semua X-nya diganti 2. 3 dikalikan 2 pangkat 3. Min 4 dikalikan 2 pangkat 2. Kan gitu kan. Kemudian min 6 dikalikan 2. Ditambah K. Ini nilai P2-nya. Dengan menggunakan substitusi, dengan menggantikan X-nya itu dengan 2. Sehingga diperoleh nanti. 2 dikalikan 3 itu adalah 8. Ini 24. Ini dikurangi. 2 dikalikan 2 itu adalah 4. Itu berarti 16. Ini tuh min 12 plus K. Kalau ini dihitung begitu. Maka nilainya adalah min 4
plus K. Nah, tadi dengan menggunakan teorema sisa, P2-nya itu kan sama dengan 0. Sementara P2-nya itu sama dengan min 4 plus K. Sehingga bisa disimpulkan, min 4 plus, saya tulis, min 4 plus K, min 4 plus K, itu berarti sama dengan 0. P2-nya dengan menggunakan substitusi menemukan min 4 plus K, min 4 plus K. Sementara P2-nya dengan menggunakan teorema faktor yang saya jelaskan tadi, P2-nya sama dengan 0. Nah, dari sini berarti K-nya sama dengan 4. K-nya 4. Tapi yang ditanya persoalannya itu bukan K-nya, tetapi siapa? Tetapi yang ditanya itu ada sisa pembagian kalau PX dibagi oleh X kuadrat plus 2X plus 2 itu berapa? Nah, langkah berikutnya setelah langkah ini, berarti PX-nya sekarang adalah 3X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 6X, karena K-nya sudah dihitung, maka ini plus 4. Ini PX-nya. Berarti PX-nya ini sekarang. Tidak, K-nya sudah K-nya sudah ditentukan. Nah, berikutnya baru katanya kita ingin mencari sisa pembagian kalau PX itu dibagi X kuadrat plus 2X plus 2 dengan menggunakan porok hapit. Nah, dengan menggunakan porok hapit. Nah, dengan menggunakan porok hapit. Nah, itu pembagian begitu. Nah, pembaginya itu X kuadrat plus 2X plus 2. Pembaginya itu. Yang dibagi itu adalah PX. Jadinya PX-nya apa? 3X pangkat 3 min 4X kuadrat min 6X plus 4. Itu. Nah, ingat di pertemuan video-video sebelumnya membagi. Yang jadi pusat perhatian itu pangkat yang tertinggi. Ini juga pangkat tertinggi. Nah, 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu dapat 3X. Nah, itu kan. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, 3X dikalikan dengan X kuadrat plus 2X plus 2. 3X dikalikan X kuadrat itu adalah 3X pangkat 3. 3X dikalikan 2X itu plus 6X. Begitu. 3X dikalikan 2 itu, ini 6X kuadrat maksudnya. Ini kali ini 6X. Min 6X. Plus 6X, sorry. 3 dikalikan X kuadrat, 3X pangkat 3, 3 dikalikan 2X, 6X kuadrat, 3 dikalikan 2, 6X. Nah, itu ya. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, dikurangi. Ini habis. Min 4X kuadrat dikurangi 6X, itu jawabnya adalah min 10X kuadrat. Kemudian min 6X dikurangi 6X, min 12X. 4 dikurangi 0 kan tidak ada unsur, berarti dikurangi 0 berarti 4. Nah, sama. Berarti yang diamatilah pangkat terbesar untuk membaginya. Berikutnya adalah min 10X kuadrat dibagi X kuadrat. Ini min 10. Min 10. Kemudian untuk mendapatkan unsur di bawahnya, min 10 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 2. Dikalikan persukunya. Min 10 dikalikan X kuadrat. Min 10X kuadrat. Min 10 dikalikan 2X. Min 20X. Min 10 dikalikan 2. Min 20. Min 20. Gitu. Kemudian untuk mendapatkan unsur berikutnya dikurangi. Ini habis. 12X min 20X. Berarti 8X positif jadinya. 4 min 20 berarti 24. Nah, 24. Nah, dari sini sudah selesai pembagiannya. Kenapa?
karena derajatnya di sini lebih rendah daripada pembagi. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu sisa pembagian. Jadi soal ini bisa jadi yang tanyakan sisa pembagian. Kalau sisa pembagiannya berarti 8X plus 24. Bisa jadi yang ditanyakan adalah hasil bagi. Nah, jadi saya kembangkan di ini. Berikutnya kesimpulannya. Kesimpulannya. Yang pertama, kalau yang ditanyakan itu sisa, itu berarti 8X plus 24. Ini posisinya sisa. Kalau yang ditanyakan hasil bagi, saya singkat dengan HB, maka inilah hasil baginya. Tapi dalam hal ini, yang ditanyakan adalah sisa pembagian, berarti jawabannya adalah yang D. Karena yang ditanyakan soal itu adalah sisa pembagian. Nah, ini dengan menggunakan substitusi. Kemudian saya ingin nambahi, kok substitusi terus, video sebelumnya menggunakan substitusi. Nah, sekarang saya menggunakan bagan Horner. Nah, biar lengkap. Nah, walaupun itu sudah terjawab, saya ingin menggunakan bagan Horner. Nomor 1 ini. Nah, kalau menggunakan bagan Horner, jelas P2 sama dengan 0 yang pertama. Kita peroleh seperti itu dari persoalan itu. Kenapa? Karena PX habis dibagi X-2. Kalau PX habis dibagi X-2, berarti P2-nya sama dengan 0. Nah, itu. Kemudian berikutnya, itu P2 itu apa sih maksudnya? Kan gitu kan? P2 itu adalah nilai dari suku banyak PX untuk X sama dengan 2. Nilai dari suku banyak PX untuk X sama dengan 2. Kalau yang pertama tadi, untuk menentukan P2 saya menggunakan substitusi dengan menggantikan X dengan 2. Sekarang saya menggunakan bagan Horner. Nah, berarti ini harus membuat bagan Horner. Nah, bagan Horner. Nah, itu kan 3. Kemudian min 4, begitu. Kemudian 6, kemudian K. Karena berderajat 3 ini ada 4 unsur. Pembaginya kan X-2. Kalau pembaginya X-2, itu berarti di sini 2. Ingat, tuh. Itu. Berarti kalau P2, berarti ini 2. Kalau ini P2, P2. Ingat, bagan Horner. Ya, bagaimana menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan bagan Horner. Yang masih bingung, putar kembali itu. Bagaimana menentukan nilai suku banyak dengan bagan Horner. Kalau ini 2, berarti ini 2. Kalau ini nanti min 2, ya ini min 2. Nah, ini 3. 3, turun. Ini tambah, hati-hati. Nah, untuk mendapatkan di sini, maka 2 dikalikan 3, 6. Maka di sini. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, menjumlah, berarti 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan unsur di sini, 2 kalikan 2 itu 4. Nah, berarti 4. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, itu dikalikan 2. Gitu kan. Dikalikan, ditambah, maksud saya. Oh, sorry, itu min 6 ini. Nah, min 6. Untung 3, min 4, min 6, K. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, itu ditambah, berarti ini min 2. Untuk mendapatkan unsur ini adalah mengalikan 2 dengan min 2 dan min 4. Nah, min 4. Berarti untuk mendapatkan unsur di sini adalah menjumlah K min 4. Ini itu siapa sih? Ini itu adalah P2 dengan menggunakan bagan Horner. Dengan menggunakan bagan Horner. Nah, berikutnya, baru kembali ke sini. Baru ingat. Nah, ingat itu. Ingat, P2-nya kan sama dengan 0. Seperti itu kan.
Kemudian P2-nya sama dengan K-4. Balik semuanya. K-4 sama dengan 0. P2-nya sama dengan 0 karena PX habis dibagi X-2 berarti P2-nya 0. Sementara P2 dengan menggunakan bagan Horner, P2-nya ketemunya K-4. Jadi ini merupakan nilai dari P2, maksudnya P2. Nah, dari sini maka K-nya kan sama dengan 4. K-nya kan 4. Berarti berikutnya, sehingga berikutnya PX-nya nanti sama dengan, karena K-nya sudah ditemukan, maka PX-nya akan jadi 3x pangkat 3 min 6x min 4x kuadrat, itu kan min 4x kuadrat min 6x plus K plus 4. Karena apa? K-nya sama dengan 4. Nah, karena yang ditanya itu adalah PX dibagi X kuadrat plus 2X, ya sama akhirnya. Kalau sudah ketemu PX, begitu, kemudian kita ingin mencari sisa pembagian kalau PX ini dibagi X kuadrat plus 2X plus 2, ya maka sama dengan menggunakan Porogapit seperti tadi. Nah, saya ingin di sini hanya untuk menunjukkan untuk menentukan P2 itu dengan menggunakan bagan Horner. Dan selanjutnya dalam menyelesaikan soal ini, kalau kalian menggunakan bagan Horner ini untuk menentukan P2-nya sehingga ketemu PX seperti ini, dan selanjutnya untuk menentukan sisa pembagiannya, maka menggunakan cara Porogapit ini selanjutnya. PX-nya kan sama. PX-nya sama. Kemudian ini dengan menggunakan bagan Horner. Dan di sini perlu saya tekankan bahwa dengan menggunakan bagan Horner maupun dengan menggunakan tadi adalah substitusi, menemukan K yang sama. K-nya sama dengan 4 dengan menggunakan substitusi, dan K-nya ketemu 4 untuk menggunakan bagan Horner. Sehingga PX-nya juga sama. Selanjutnya, untuk menentukan sisa pembagian, ya seperti tadi, menggunakan Porogapit atau dengan pembagian bersusun. Ya, itu penjelasannya. Nah, saya yakin kalian sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang saya jelaskan ini. Agar kalian semakin kuat dalam memahami konsep teorema faktor ini, maka akan saya berikan soal latihan. Soal latihannya seperti apa? Nomor 4. Jadi itu diketahui X plus 2 adalah faktor dari suku banyak Fx. Nah, kalimat itu sama dengan Fx itu habis dibagi X plus 2. Itu kalimatnya kan diketahui X plus 2 adalah faktor dari suku banyak Fx sama dengan 2x pangkat 3 min ax kuadrat min 11x plus 6 kan itu kan. Itu senilai dengan, soal itu akan senilai dengan diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 min ax kuadrat min 11x plus 6 itu habis dibagi x plus 2. Itu sama seperti itu. Saya tulis deh, biar paham. Jadi soal itu sama dengan ini loh. Ya kalian tidak bingung. Jadi soal itu akan sama, soal nomor 4 itu, soal itu akan sama. Diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 3 min ax kuadrat min 11x plus 6 habis dibagi begitu x plus 2. Nah, maksudnya begitu. Dan nanti yang ditanyakan berarti hasil bagi Fx kalau dibagi 2x plus 3. Jadi soal itu sama dengan ini. Jadi ini kalian kerjakan. Jadi jangan bingung. Soal nomor 4 itu kalimatnya analog dengan ini. Seperti apa yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, di awal tadi.
5 faktor dari 25. Berarti 5, 25 habis dibagi 5. Itu. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi adalah soal nomor 6 ini. Nah, soal nomor 6. Jadi yang dikerjakan soal nomor 4 dan soal nomor 6. Ya, itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk mengantarkan kesuksesanmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.